نقولها بملء فينا إن الردود من محاسن منهجنا. Dan pula ketika misalnya al-baghi, bentuk melampaui batas. Bentuk melampaui batas kepada orang lain, yakni dengan menghina orang, menggibah orang, ya kan? Secara umum seperti itu, ya. Tetapi ada permasalahan-permasalahan yang diperkecualikan. Nah, ada permasalahan yang diperkecualikan oleh para ulama. Jadi misalnya seorang misalnya membantah ahlul bidah, mengingatkan kesalahannya, ya, nah, maka itu harus, dan jangan dikatakan itu ghibah, jangan dikatakan itu mencela orang. Ya, kenapa? Ya karena dalam rangka untuk menjaga syariat, kita butuh untuk menjelaskan kesalahan. Nah, jangan dituduh, ini suka menyalah-nyalahkan orang ini. Nah, ada sebagian orang kan seperti itu. Ketika kita menjelaskan kesesatan, menjelaskan penyimpangan, ya dia suudzon dulu kepada kita. Dia bilang apa? Ini kelompok yang suka menyalah-nyalahkan. Subhanallah. Imam Ahmad rahimahullah pernah disebutkan, beliau ya ketika ditanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, kenapa kok para ulama menyalah-nyalahkan orang? Ya, ketika menyebutkan rijal para perawi hadis kan disebutkan ini orangnya dhaif, ini mungkarul hadis, ini wadha. Nah, bahkan disebutkan hada dajjalun minad dajajilah. Ini dajjal pendusta ini. Para ulama mentahdzir para perawi hadis. Imam Ahmad ditanya, mengapa kok para ulama saling menggibah, saling mencela satu sama lain? Apa kata Imam Ahmad? Ya hada, wahai fulan, idza sakattu ana wa sakatta anta, ya, mata ya'lamu, ya, mata ya'lamu as-safi, ya, mata ya'lamul jahil as-sahih minas saqim. Ya, kalau saya diam kamu diam, maka kapan orang jahil bisa tahu? Mata ya'riful jahil as-sahih minas saqim. Kapan orang jahil itu bisa tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih? Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, dan itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kita itu dalam beragama, dalam berdakwah bukan hanya disuruh memerintahkan kepada yang baik, tetapi juga disuruh untuk nahi mungkar. Nah, nahi mungkar itu diantaranya apa? Ar-rad 'alal mukhalifin, membantah orang-orang yang apa? Yang menyelisihi. Namun tentunya sesuai dengan porsinya, pada tempatnya, ya, dan sesuai dengan keadaannya, terukur. Nah, bukan melampaui batas. Nah, jadi inilah sikap pertengahan. Ya, ada orang yang terkadang nggak ngerti apa yang diucapkannya. Ya, seakan-akan bijak, seakan-akan hikmah. Ya, tidak boleh kita menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, dakwah-dakwah saja, tidak usah salah-salahin orang lain. Subhanallah. Nah, ini orang kadang nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Ya. Dan masih dangkal agamanya. Kalau dia orang yang mengerti, paham agama dengan baik, dia tidak akan antipati dengan orang-orang yang terkadang memberikan peringatan, tahdzir dari penyimpangan. Kenapa? Agama kita memang seperti itu. Rasulullah SAW itu bukan hanya mengingatkan orang terhadap kebaikan, tapi Nabi juga mengingatkan orang terhadap apa? Terhadap bahaya kesalahan, ya, terhadap bahaya penyimpangan. Nabi mentahdzir orang-orang Khawarij. Kilabun nar, kata Nabi, mereka itu anjing-anjingnya api neraka. Nah, ini kalau Nabi mengatakan seperti ini, mungkin oleh sebagian orang itu Nabi pun bisa dikatakan ini suka menyalah-nyalahkan juga. Nah, dikarenakan Nabi SAW itu juga seperti itu keadaannya. Jadi sikap tengah itu, ya, jangan berat sebelah. Jangan berat sebelah, jangan hanya amar ma'ruf terus, nahi mungkarnya mana. Nah, jangan hanya kau suruhkan orang tauhid, bertauhid saja. Jelaskan syirik juga. Jangan hanya menyuruhkan ayo berpegang kepada sunnah. Bid'ahnya juga harus diterangkan. Ya, walaupun memang tentu ada resiko. Itu resiko yang harus diambil. Kita jelaskan ya kepada orang-orang yang sudah paham hal tersebut. Dan kita tahu juga kapan kita harus menjelaskan hal tersebut, kapan kita harus menahan dari hal tersebut. Itu terukur semuanya. Nah, para ulama paling tahu dengan hal-hal yang seperti itu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itulah hikmah. Kata para ulama, hikmah itu wad'u syai'in fi maudhi'ih. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita harus tegas, maka di situ kita tegas. Kapan kita lemah lembut, di situ kita lemah lembut. Itulah hikmah.